Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya ada maksud-maksud terbaik Tuhan bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh antusias dan penuh pengharapan dalam nama-Mu ya Bapa. Ajar kami dalam berucap, berpikir maupun melakukan segala kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhanlah yang mengangkat dan menyembuhkan penyakit mereka ya Bapak. Saya juga jika teman-teman kami mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, kepahitan hidup, kekecewaan, Tuhanlah yang menjadi penghibur. Berikanlah damai sejahtera buat mereka ya Bapa. Engkau gantikan segala ratap tangis dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mimpikan musim yang baru. Mimpikan musim yang baru. Itu judul kita pada pagi hari ini. Dan nats diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kita akan buka lagi 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan pada Ibu. 1 Korintus 19 ayat 9 sampai. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dave adalah seorang tunawisma. Ia menemukan tas ransel berisi uang $3.300 atau sekitar hampir 40 jutaan. Dave menemukan tas ransel itu di stasiun kereta api listrik di kawasan Thames, Arizona. Meskipun Dave sangat memerlukan uang untuk memperbaiki sepeda yang rusak, namun ia memutuskan untuk mencari dan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Dave hampir tergoda untuk menyimpan uang ribuan dolar itu, tetapi ia membulatkan hati untuk mencari tahu siapa pemilik ransel tersebut dan mengembalikannya. Tidak ada data si pemilik dalam ransel tersebut. Satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk adalah sebuah USB flash drive yang ada di dalam ransel. Dan di sana diketahui si pemilik ransel ternyata adalah seorang mahasiswa.
Arizona State University. Kemudian dia mengembalikan ransel tersebut kepada mahasiswa tersebut, dan Brian, mahasiswa tersebut sangat gembira saat ranselnya dikembalikan. Sebagai ungkapan terima kasih, Brian mencoba memberikan sejumlah uang, tapi Dave menolaknya. Kemudian Brian berusaha menelepon mamanya, dan mamanya juga ingin bertemu dengan Dave. Kemudian mamanya ingin memberikan uang. Lagi-lagi Dave menolak dengan santun dan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya adalah tulus. 11 tahun lamanya Dave menjadi gelandangan, yaitu sejak kecelakaan yang membuat punggungnya cedera. Ia mengalami kecelakaan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Namun kini dia telah berubah karena telah lepas dari kebiasaan buruk, mabuk-mabukan, dan sekarang dia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Pribadi yang penuh dengan berintegritas dan diperuntukkan karena karakter itu, dan ia telah lulus ujian melalui tas ransel berisi uang yang ia temukan. Dia sudah berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita alami di masa lalu biarlah itu menjadi sejarah, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Jika kita telah menuliskan sejarah yang hitam di masa lalu, putuskanlah mulai hari ini kita untuk menulis sebuah sejarah baru yang berisikan kisah yang manis dan menginspirasi. Paulus memiliki sejarah yang hitam. Ia memburu semua pengikut Kristus dan dengan sukacita membinasakan mereka. Namun, setelah ia bertemu Tuhan di jalan menuju Damsyik, ia berkeputusan untuk memulai sejarah yang baru sebagai seorang yang paling bersemangat memberitakan Injil ke seluruh suku bangsa. Saat ini, dunia mengenal Paulus sebagai rasul yang paling banyak menulis surat pengembalaan di Perjanjian Baru. Tidak peduli seberapa kelam hidup kita di masa lalu. Yang terpenting saat ini kita bisa memutuskan untuk menulis suatu lembaran yang baru, lembaran baru di dalam hidup kita. Tuhan, sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, aku mau mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Mampukan aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerjakan hari ini merupakan kesempatan emas untuk membuktikan kita telah meninggalkan masa lalu yang buruk. Sekarang aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa kita harus berubah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sama seperti Saulus menjadi Paulus. Dan menjadi orang yang tadinya memburu orang Kristen untuk dibunuh dan dibinasakan. Tetapi sekarang adalah orang yang paling giat untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus bisa merubah kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Asal kita mau membuka diri kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.